pelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Legi. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi dibangunkan tidur oleh ibunya? Ada yang dibangunin? Nah, itu yang dibangunin itu contoh hak atau kewajiban ya? Hah? Oke. Nah, jadi kenapa Kak? Karena kita berhak mendapatkan perhatian dari rumah. Ya. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau ngajak kalian untuk bernyanyi dulu nih. Boleh berdiri? Boleh. Oke, sudah siap? Sudah. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Wah, hebat, semangat sekali ya kelas ini. Baik, tadi kan udah nyanyi tuh. Jadi udah kepikiran belum sih materi kita kali ini apa? Sudah. Apa ya materi kita hari ini? Kita buka. Ibu kan sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Adakah anak-anak Ibu yang tidak masuk kelas? Ada juga. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sebelumnya Ibu putarin video dulu ya. Hai anak-anak, dalam video kita kali ini kita akan mengenal kewajiban dan hak anak di rumah. Mari kita saksikan videonya. Anak-anak, ini teman kita yang bernama Denny. Denny duduk di kelas 3 SD. Denny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Denny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Denny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Denny sangat sehat. Anak-anak, Denny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, Denny juga melakukan kewajibannya, yaitu ketika ibu membersihkan lantai, Denny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Denny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Namun, Denny tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu
kondisi baju yang telah ia pakai. Anak-anak Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Ketika ibu Benny sakit, Benny tidak melupakan kewajibannya. Benny merawat ibunya yang sakit dengan memberikan obat dan makanan kepada ibunya. Oke, sudah ya. Nah, jadi itu tadi ada siapa? Benny. Ya, Benny tadi mendapatkan hak enggak? Mendapatkan. Haknya Benny tadi apa ya? Makanan yang bergizi. Nah, di sini Benny juga melakukan kewajiban enggak? Iya. Coba kewajibannya Benny tadi apa? Iya, membantu orang tua. Membantu apa nih? Mencuci baju. Terus ini ibunya sedang sakit. Iya. Nah, tadi dari video tersebut kan udah tahu nih ya hak dan kewajiban di rumah. Kalian tadi pagi ngelakuin kewajiban kalian nggak sih? Iya. Apa tuh? Masak. Anak kecil juga masak? Iya. Pintar sekali dibantu ibunya ya? Iya. Nah, di sini kan kita mau belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi aku jelaskan dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kita bisa memahami tentang hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Sudah tahu tujuan kita hari ini? Sudah. Nah, kita masuk ke pengertian hak. Ada yang tahu nggak nih pengertian hak? Iya, sesuatu yang harus diterima seseorang. Contohnya apa nih? Contohnya apa? Kasih sayang. Terus ilmu. Iya. Kalau kewajiban apa ya? Boleh dibacain nggak? Sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Iya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Jadi, kalau kita tahu hak kita juga harus melakukan kewajiban. Nah, contoh kewajiban kita apa? Merawat orang tua, belajar, beribadah, ya pintar. Nah, itu semua benar ya tadi anak-anak. Itu adalah contoh dari kewajiban kita. Jadi sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Sudah. Lanjut ya. Nah, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, di sini ada hak di rumah nih. Yang pertama yaitu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalian dapat kasih sayang dari orang tua? Nah, yang kedua apa itu? Caranya gimana? Kita juga harus membantu nggak sih? Iya. Kita harus membantu orang tua untuk membersihkan ya. Yang ketiga yaitu berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan.
mendapatkan kasih sayang dari guru. Kalian dapat nggak kasih sayang dari guru? Nah, jadi yang ketiga yaitu berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau mau dapat ilmu pengetahuan kita harus belajar. Nah, selanjutnya ada kewajiban di sekolah nih, yaitu yang pertama menghormati guru, yang kedua yaitu mengerjakan tugas sekolah. Dengan mengerjakan tugas sekolah, dilaksanakan piket kelas. Kalian tadi piket kelas sebelum masuk. Gak boleh kan, Elis? Ya, Bu. Selanjutnya, udah tahu kan hak kita dan kewajiban kita di sekolah tadi apa? Nah, selanjutnya kita masuk ke masyarakat. Nah, yang pertama apa hak di masyarakat? Mendapatkan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan bermain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalian dapat pelayanan kesehatan? Nah, kita masuk ke kewajiban di masyarakat ya. Jadi kewajiban kita di masyarakat apa nih anak-anak? Berjaga baik. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Oke, pinter. Sudah tahu hak dan kewajiban di masyarakat? Lanjut. Nah, di sini Ibu punya media nih. Ya. Ibu mau bagi kelompok nih. Jadi 4 kelompok bisa? Bisa. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham? Paham. Nah, tadi sudah dijelaskan kan hak dan kewajiban? Sudah. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk menempelkan yang sesuai dengan perintahnya. Di sini ada cara mendapatkan hak di masyarakat. Di sini ada nih. Nanti kalian Ibu minta perwakilan satu saja dari kelompok. Maju ke depan boleh? Boleh. Coba dari kelompok 1. Sorry. Baik, jangan pulang dulu ya Lestari. Baca dulu Lestari. Oke, jadi Lestari tadi nempel apa nih? Jadi, cara melakukan kewajiban di masyarakat. Yang pertama itu ada mengikuti kegiatan masyarakat sehingga mendapatkan informasi dan pelayanan umum. Baik, beri tepuk tangan kepada Lestari. Nah, Lestari mau jajan ya? Wow.
pendidikan dan perlindungan, tetapi juga wajib menghormati orang lain, menaati aturan, serta menjaga kebersihan. Sudah paham? Sudah. Ada yang belum paham? Sudah paham, iya. Nah, itu LKPD-nya nanti diisi sesuai dengan apa yang diperintahkan ya. Oke, ada yang mau pulang? Boleh ketua kelas pimpin doanya? Baik teman-teman, sebelum pulang kita ada baiknya berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.